Oke, selamat siang. Nama saya Suryadi, saya dari Prodi Bisnis Digital sore. Hari ini saya bersama manajer Topik. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, Pak? Perkenalkan nama saya Ridho Rifana. Saya bekerja di Cafe Tropik Pontianak dan di sini saya sebagai manajer untuk beberapa outlet tropik yang sudah berjalan. Oke, tujuan saya di sini tuh untuk mewawancarai Abang. Saya ingin mencari informasi terkait operasional Cafe Tropik ini. Oke, boleh. Saya langsung ke pertanyaan pertama aja, Bang. Oke. Bagaimana sih kafe tropik ini memaksimalkan sumber daya yang dimiliki seperti bahan baku, tenaga kerja, maupun waktu karyawan agar operasional berjalan dengan efisien, Bang? Kalau untuk yang memaksimalkan seperti bahan baku, tenaga kerja dan waktu operasional bagi karyawan itu kita ada beberapa macam cara. Yang pertama, kalau untuk bahan baku kita lebih kepada part stock, istilahnya kita harus memiliki satu tempat gudang induk dan di setiap outlet itu memiliki gudang tersendiri lagi. Jadi fungsinya gudang induk itu yang akan menjadi stok awal untuk semua outlet. Setelah itu baru kita distribusikan ke masing-masing outlet, dan dari outlet juga memiliki gudang tersendiri untuk stok mereka harian, mingguan, dan bulanan. Cuma kalau untuk di outlet kita memakai pakai sistem untuk stok untuk per minggu. Jadi mereka akan ada pengorderan di setiap hari Kamis. Di hari Kamis mereka akan list barang untuk pengorderan selama seminggu ke depan. Jadi tidak boleh ada yang kelewat, karena kita juga sudah menjalankan SOP seperti setiap malam, setiap closing itu kita harus cek barang. Jadi kita harus cek stok supaya barang di outlet dan di gudang outlet itu tetap bisa seimbang, tetap tidak ada kekurangan agar operasional berjalan dengan baik. Dan kedua, tenaga kerja kita lebih memaksimalkan karyawan yang bisa fleksibel. Contoh yang tidak sedang berkuliah atau tidak sekolah, karena kalau yang berkuliah akan sedikit lebih susah karena waktu yang pertama. Jadi tempat kerja kita yang akan mengikuti jadwal kuliah mereka. Jadi kalau ada karyawan yang tidak kuliah, itu akan lebih enak kita untuk mengatur waktunya. Terus waktu operasional kan kita 24 jam ya. Kita bagi jadi 3 shift. Jadi untuk shift pagi, untuk operasional karyawan itu hanya berjumlah 5 sampai 6 orang dengan kitchen. Jadi kalau untuk pagi ada kasir, ada waiter, ada bar, ada kitchen 2 atau sampai 3 orang. Kadang kalau di hari weekday hanya 2 orang yang di kitchen, tapi kalau di weekend yang di pagi itu 3 orang. Ke pertanyaan kedua, bagaimana sih kafe tropik ini memastikan kebutuhan pelanggan supaya dan investor terpenuhi dengan baik? Kalau untuk kebutuhan pelanggan itu yang pertama kita harus menjaga bahan baku yang terbaik yang kita keluarkan. Yang kedua, kebersihan area sekitar, area indoor, outdoor harus selalu dijaga, karena untuk kita kenyamanan dari tamu itu paling penting. Seperti selanjutnya itu kebersihan toilet. Jangan sampai ada keperluan customer, contoh seperti tisu itu kita kosong, atau contoh yang kecil seperti airnya tidak jalan, itu seperti sepele tapi sebenarnya itu lumayan sangat berpengaruh karena nggak mungkin tiba-tiba pelanggan sedang buang air kecil tiba-tiba air nggak jalan. Menurut kita mungkin kejadian biasa, tapi kalau menurut pelanggan itu sudah menjadikan sebuah memori yang sangat-sangat tidak baik untuk di cafe tropik itu sendiri. Kalau kedua, untuk supplier kita menjaga kerjasama dengan baik, yang
di mana di saat kita memerlukan bahan baku ataupun keperluan kita untuk berjualan itu terpenuhi dengan baik, kita juga memenuhi kewajiban kita seperti pembayaran tepat waktu. Kita tidak pernah menunda untuk pembayaran apapun selama barang tersebut sampai dengan baik ke kafe kita. Jadi kalaupun ada suatu momen misalnya kita ada membeli satu sirup, ternyata seperjalanan dari supply mengantar sini pecah. Mereka memberikan bukti kepada kita, terus di kita yang penting barang pengganti itu cepat ada. Karena kita tidak mau sampai ada satu bahan baku yang kita kosong. Akhirnya kita harus mensolidkan salah satu dari menu kita kan. Itu kita jaga, kita tidak mau seperti itu. Yang ketiga, investor yang sudah pasti kita harus memberikan keuntungan, memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk investor atau untuk owner, tapi kita tidak mengurangkan dari contoh gaji karyawan atau segala sesuatu yang bersifat tidak baik. Misalnya kita sampai tidak bayar pajak ataupun kita memotong gaji karyawan hanya untuk investor menerima keuntungan besar. Kita tidak seperti itu. Jadi kewajiban kita di pembayaran karyawan, pembayaran gaji, salary, dan untuk pemerintah kita membayar pajak dengan baik. Jadi semua sudah mendapat porsinya masing-masing dengan baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana sih Cafe Tropik ini mengembangkan antara membuat inovasi menu baru dan meningkatkan kualitas menu yang sudah ada? Kalau kita untuk menu baru, inovasi, jujur kita dibanding tempat lain kita agak sedikit terlambat. Karena untuk kita itu menjaga kualitas menu yang sudah ada dulu. Jadi dari menu yang sudah ada, kalau kita dari contoh misal dari kitchen atau dari baristanya sendiri, mereka sudah bisa menjaga kualitas segala produk yang keluar itu dengan baik dan benar, otomatis kita baru akan improve. Selama masih ada satu atau dua bagian yang belum bisa kita jaga dengan baik, kalau untuk Tropik sendiri kita belum berani untuk inovasi ke menu baru, karena buat kita di menu yang lama aja kita belum kompeten, kenapa kita harus upgrade menu baru daripada kita ikut-ikutan kan. Jadi lebih baik kita menjaga dulu untuk menu yang sudah ada sampai benar-benar kompeten, baru kita upgrade lagi. Baik, Bang. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, nomor 4. Sejauh mana sih teknologi digital yang digunakan, contohnya kayak sosial media, layanan online kayak Gojek atau Grab, yang berperan dalam strategi pengembangan produk ini? Kalau di antara tiga media sosial ini kita cuma tidak menggunakan layanan pesan online. Kenapa? Karena sejauh ini untuk di kita sendiri konsepnya memang kita coffee shop. Kalaupun akhirnya ada orang yang memesan online, mungkin saya nggak tahu sih sistemnya seperti apa. Paling mereka hanya pesan dari Gojek, pesan dari apa sih namanya itu ya? Mengantar barang. Pengantaran ya. Jadi mereka hubungi ke sini dulu pesan, baru nanti mereka pesan Gojek sendiri untuk mengirimkan barangnya. Karena untuk layanan pesan online kita memang tidak menyediakan, semenjak Tropik ada dari awal kita tidak menyediakan untuk pesan online tersebut. Kalau untuk media sosial yang sekarang teknologinya itu sangat-sangat membantu media sosial ya, karena hampir semua orang pasti punya media sosial, mungkin Instagram, mungkin TikTok, semua orang pasti punya. Jadi kita paling kalau dari Tropik itu sendiri lebih banyak iklan di sosmed ya, sosmed kita perbanyak iklan di TikTok, di Instagram. Sudah sering setiap kadang sebulan atau 2 bulan sekali kita upgrade iklannya yang baru, ibaratnya kayak fotonya yang mana sih, upgrade yang baru, terus agar foto menarik dilihat orang itu seperti apa sih, paling kita upgrade dari situ untuk ke media sosialnya. Kalau sistem kasir digital kita membantu sih, dari awal kita buka Tropik juga kita menggunakan sistem kasir digital kan, yang supaya lebih mudah di track sama owner atau
dari manajemen atau admin, mereka lebih mudah untuk mengecek eh, penjualan per hari, per minggu atau per bulan. By data lah ya bang. Ya, by data. Jadi kalau dari kasir digital itu kita sudah bisa mengecek penjualan, seluruh penjualan selama buka itu sudah bisa dilihat. Kapan Iya. bulanan. Bang, pertanyaan selanjutnya, faktor eksternal apa sih yang paling berpengaruh terhadap kegiatan bisnis kafe tropik ini, seperti tren kopi, daya beli masyarakat, atau mungkin pesaing di sekitar? Kalau faktor eksternal mungkin di semua kafe pasti akan punya sih. Contoh misalnya eh, bukan gangguan sih. Misalnya kayak kalau yang terjadi di Tropik sendiri ya, saya nggak tahu di tempat lain. Kayak misalnya warga sekitar, karena tidak semua tempat langsung menerima kita itu buka kafe di lingkungan mereka. Jadi tidak semua masyarakat menerima hal itu dengan baik. Jadi salah satu tantangan kita bagaimana memperkenalkan uh, proyek yang akan kita bangun di tempat itu supaya bisa diterima dengan masyarakat sekitar. Dan selanjutnya kalau seperti tren kopi, daya beli masyarakat itu segmented sih, artinya tuh maksudnya kalau pecinta kopi yang benar-benar mereka pengen cari kopi kayak contoh misal Arabica atau Robusta atau ada beberapa jenis kopi lagi, mungkin mereka tidak akan ke sini karena di kita itu lebih lebih mengutamakan kebutuhan pasar. Contoh misalnya kita tidak banyak menu klasik di kopi, tapi kita lebih banyak menu variasi baru. Contoh kopi susu pandan, kopi susu butterscotch. Jadi menu-menu itu tidak ada di menu klasik, tapi di varian menu yang terbaru sekarang. Jadi kita ngikutkan role model sekarang, kebutuhan pelanggan itu seperti apa sih? Apakah dia perlu kopi-kopi klasik seperti Lumo, seperti Ristretto? Ternyata kan mereka lebih perlu kopi susu, kopi susu, kopi susu. Jadi paling kita bermain di itu tadi apa namanya variasi menu. Kalau daya beli masyarakat itu kalau dari Tropik itu sendiri tergantung tanggal ya. Contoh misalnya di 1 minggu terakhir sebelum gajian, misal akhir bulan, itu daya beli sedikit lumayan naik dan seminggu setelah gajian. Tapi kalau sudah mulai pertengahan sampai masuk ke tanggal 20-an, daya beli memang agak sedikit berkurang walaupun animo masyarakat tetap customer atau konsumen tetap datang rame, tapi daya belinya agak sedikit menurun. Kurang ya? Iya, jadi agak sedikit pengaruh. Kalau di Tropik itu agak sedikit pengaruh di tanggal sih, di tanggalnya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih kafe tropik ini menyesuaikan strategi ketika menghadapi perubahan seperti tren pasar, selera pelanggan yang berubah, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil? Mungkin agak menyambung dari yang pertanyaan sebelumnya. Kalau dari menyesuaikan untuk tren itu tadi, kita lebih improve ke kayak tadi contohnya kopi susu. Terus kita menjaga dulu sih produk-produk yang udah kita jual harus dengan bahan baku yang baik dan harus dikerjakan dengan baik. Karena kadang ada juga karyawan yang susah, mereka tidak mengikuti SOP yang akhirnya biarpun kita sudah menggunakan barang yang baik, tapi dikerjakan dengan tidak baik hasilnya juga tidak baik. Mereka tidak bisa menjaga konsisten itu. Jadi kalau di kita untuk menanggapi seperti perubahan selera pasar atau tren yang terjadi, kita saya rasa tetap harus improve. Misalnya kalau di kita sendiri yang tadi saya bilang, kita tidak mengikuti tren pasar yang sedang booming ini apa kita ikut juga, kita enggak ikut seperti itu. Kita lebih kepada seperti yang saya sampaikan tadi, Improvisasi ya? Improvisasi dulu di internal kita. Contoh di internal SOP kita, misalnya nih ada dari 3 atau 4 menu yang
kita keluarkan, tapi hanya 3 menu yang laku, 1 menu tidak laku. Yang itu kita evaluasi lagi, evaluasi apa kurangnya, apakah ada salah di sirup tersebut atau ada salah dari takaran sirup tersebut atau dari kopinya. Itu kita coba evaluasi lagi. Kalaupun kita perlu perbaiki, kita ubah SOP-nya lagi, baru kita keluarkan menu baru. Jadi kalau untuk sekarang yang terjadi seperti itu di Tropik. Kita tidak mengikuti tren yang misal kayak contoh kayak misal di tidak kopi ya, kayak kemarin ada kayak Bomboloni, itu kita tidak mengikuti. Tapi kita tetap dengan konsisten produk yang kita jual, tapi diterima di masyarakat. Terus kalau ekonomi tidak stabil sih, saya kurang tahu juga sih. Maksudnya kalau untuk sekarang, saya rasa ekonomi orang-orang Pontianak masih stabil sih, masih stabil asal jangan terlalu banyak aturan tidak boleh ini tidak boleh itu aja dari pemerintah. Dan selanjutnya pertanyaan ketujuh nih Bang nih. Apakah struktur organisasi di Cafe Trop itu lebih berorientasi pada pembagian fungsi kerja seperti barista, kasir, dapur, marketing, atau lebih berfokus pada pelayanan pelanggan? Kalau untuk di Tropik sendiri ini semua berkesinambungan ya. Misalnya contohnya eh, memang masing-masing sudah punya job desk masing-masing. Kasir tetap di kasir, barista juga sama, dapur tetap sama, marketing juga sama. Cuma kalau di Tropik ini kita juga khusus di pagi hari ya kalau membicarakan fungsi kerja. Kalau di Tropik sendiri karyawan kita rata-rata memang kita didik untuk fleksibel. Kita dari awal kita training yang kasir juga bisa untuk eh, buat minuman atau menjadi barista atau buat produk, dan barista juga sama bisa mengasir, atau yang waiter juga mereka harus bisa kasir dan harus bisa barista. Jadi lebih kepada lebih fleksibel kalau untuk karyawan kita, karena kita lebih mengefisiensikan sih karyawan. Uh, karena kan kita sistem self service ya, tidak bisa kita terlalu banyak karyawan, jadi kita fungsikan hanya dengan beberapa orang tapi bisa menutupi beberapa section yang tidak memiliki karyawan. Contoh misalnya kan waiter dan runner itu kan berbeda. Tapi kalau kita di sini waiter itu adalah runner dan runner itu adalah waiter juga. Jadi kita lebih mengefisiensikan karyawan saja. Jadi saling melengkapi. Ya. Iya, saling melengkapi. Nomor 8 ini selanjutnya. Bagaimana sih pembagian tugas dan tanggung jawab yang diatur agar setiap bagian di Cafe Tropik ini bisa bekerja dengan efisien dan saling mendukung antar tim? Kalau saya bagaimana memaksimalkan fungsi dari tugas itu sendiri, karena kita ada beberapa cabang ya, saya lebih menguatkan untuk ke supervisornya. Jadi mereka yang berperan penting untuk mengawasi, mengayomi, dan menindak jika terjadi eh, suatu pelanggaran atau sesuatu yang tidak diinginkan dari karyawan tersebut. Jadi supervisor yang bertanggung jawab di outlet jika saya tidak ada atau saya sedang di outlet yang berbeda. Jadi si supervisor ini yang bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja sesuai dengan SOP kita. Tidak ada karyawan yang duduk-duduk santai tapi salah satu temannya yang bekerja terus. Jadi fungsi dari supervisor kita itu lebih menekankan semua bekerja dengan baik, adil. Tidak ada yang satu bekerja, satu tidak ada. Jadi fungsinya dia untuk memastikan hal tersebut. Bagus. Oke, Bang. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ke-9 ini, apakah pekerjaan di Cafe Tropik ini bersifat fleksibel? Misalnya karyawan bisa membantu bagian yang lain, saling melengkapi, atau lebih terstandar lah. Contohnya kayak ada peran masing-masing. Kita mempunyai peran masing-masing, tapi kita juga fleksibel. Contoh, anak waiter bisa membantu bar dan kasir. Anak kasir bisa membantu bar dan waiter. Begitu juga selanjutnya. Tapi
Hanya ada satu bagian yang tidak bisa kita campuri, contoh di kitchen. Anak kitchen tidak bisa membantu waiter, waiter tidak bisa membantu kitchen. Hanya batasan untuk seperti itu saja. depan dan Jadi belakang. selama di service yang depan itu mereka bisa saling bantu, tapi untuk bagian belakang kitchen kita tidak bisa saling bantu. Oke, terima kasih Bang. Pertanyaan selanjutnya, nomor 10. Bagaimana sih koordinasi dan kerjasama yang dilakukan antar bagian, misalnya antar barista, dapur, kasir, agar pelayanannya itu tetap cepat dan konsisten? Kalau untuk koordinasi sendiri karena kita jaraknya lumayan jauh ya, untuk bar, kasir, sorry untuk bar dan kasir bersama kitchen itu cukup jauh. Kita jadi menggunakan alat yang namanya walkie talkie. Jadi di setiap bagian mereka karyawan menggunakan alat tersebut. Jadi kita tidak perlu lari-lari sana sini untuk manggil. Kita cukup cukup kontak lewat alat tersebut. Jadi tidak perlu kita kita capek-capek lagi ke belakang. Jadi yang kasir bisa tetap di kasir, tapi dia bisa kontak atau menghubungi yang bagian waiter yang di luar atau kitchen yang di belakang. Sejauh mana sih karyawan Cafe Tropik ini diberi kebebasan untuk mengambil keputusan atau inisiatif sendiri dalam pekerjaannya dan menangani pelanggan atau mengatur penyajian produk? Kalau itu kita tidak bisa menyerahkan kepada karyawan tersebut sih. Segala sesuatu yang di sini diambil keputusan berdasarkan keputusan dari manajemen. Jadi karyawan tersebut hanya diizinkan untuk mengikuti SOP yang berlaku. Jadi tidak ada mereka untuk istilah itu mandai-mandai sendiri bekerja sesuai dengan keinginan mereka, itu tidak ada. Jadi fungsi dari supervisor itu untuk memastikan hal-hal tersebut. Tidak ada karyawan yang melenceng dari standar operasional prosedur yang sudah kita tentukan. Sesuai dengan SOP. Iya, Memang pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Cafe Tropik ini menjaga keseimbangan antara arahan pemilik atau pimpinan dengan kebebasan karyawan agar tetap sesuai dengan standar? kalau untuk menjaga keseimbangan, eh, kalau untuk di saya pribadi sebagai pemimpin ya, tapi bukan owner atau pemilik kafe, saya hanya memimpin kafe ini. Cara untuk supaya seimbang tidak terlalu banyak yang berkecimpung di dalamnya, saya membatasi owner hubungannya cukup dengan saya, karyawan cukup dengan saya. Jadi tidak ada eh, owner ke karyawan. Jadi cukup owner ke saya ke karyawan, ataupun karyawan ke saya ke owner. Jadi hubungan itu tetap akan melalui saya supaya saya menjaga hubungan antara karyawan dan owner agar ada batasan. Kita cuma menjaga jangan sampai ada karyawan yang kelewat batas karena terlalu sering bertemu dengan owner. Kita menjaga hal itu karena eh, jangan sampai ada kejadian yang membuat karyawan tersebut akhirnya dinilai jelek dengan owner hanya karena terlalu sering bertemu. Saya menjaga hal itu sih. Sebagai perantara, Iya, bagaimana sih gaya kepemimpinan yang digambarkan oleh Cafe Tropik ini sendiri? Apakah pemimpin yang aktif atau pemimpin yang berfokus pada ketertiban, pemimpin yang percaya pada kemampuan timnya sendiri dan berpikir panjang, kemudian atau apakah pemimpin yang mampu menyimbangkan antara efisiensi harian dan strategi jangka panjang? kalau di sini mungkin pemimpin yang percaya kepada kemampuan tim karena satu kita juga tidak satu tempat ya. Kita ada beberapa tempat. Tidak mungkin satu orang seperti saya bisa mengontrol semuanya. Artinya saya harus mempunyai orang yang dipercayai, yang saya plot untuk di masing-masing outlet. Jika terjadi segala sesuatu, mereka akan menghubungi saya. Jadi mereka
adalah orang yang saya percaya untuk memastikan operasional berjalan dengan baik. Berarti lebih ke leader lah ya. Leader ya. Oh, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih gaya kepemimpinan tersebut yang tadi mempengaruhi semangat kerja, motivasi dan kerjasama antara karyawan di Cafe Tropik dan atasan? Kalau untuk ini kita tetap menjaga hubungan dengan 1 minggu itu kita tetap akan ada briefing. Saya akan evaluasi bagaimana kinerja selama seminggu supaya tidak ada kesalahan yang dibiarkan ataupun kesalahan yang disengaja tapi tetap akan dibiarkan tidak. Jadi contoh misalnya ada komplainan di hari Senin, kita tidak menunggu di hari Sabtu untuk briefing. Paling cepat kalau memang ada komplainan di hari Senin, di hari Rabu atau Kamis kita akan evaluasi. Evaluasi supaya menjaga ritme pekerjaan karyawan, entah itu yang bar, entah itu yang kasir, itu tetap ada rules-nya, tetap ada SOP. Kalau mereka hanya merasa 1 minggu jatahnya tetap di briefing di hari Sabtu, dari hari Senin sampai hari Kamis atau hari Jumat mereka tetap akan bekerja seperti yang mereka inginkan. Karena mereka tahu di hari Sabtu ini nanti akan dinilai nih, tidak di besok, tidak di besok. Ya. Oke Bang, pertanyaan terakhir nih, jika melihat suasana kerja secara keseluruhan, menurut Abang nih, Cafe Tropik tuh lebih cenderung memiliki iklim kerja seperti apa ya Bang? Contohnya kayak misalnya grup primer itu suasana kerja yang nyaman, penuh kepercayaan dan kekeluargaan. Kemudian selanjutnya development climate yaitu lingkungan kerja yang terbuka terhadap ide baru dan perubahan sekitarnya. Ada juga rational goal yaitu suasana kerja yang berfokus pada target, hasil dan produktivitas. Yang terakhir yaitu ada internal proses yang dimana lingkungan kerja yang teratur, rapi dan mengikuti prosedur yang ketat. Kalau di kita sih sepertinya semuanya termasuk juga. Tapi kalau dipilih salah satu kemungkinan kita development climate sih. Karena lingkungan kerja kita lebih menjaga komunikasi antar karyawan itu berjalan dengan baik. Karena buat kita kalau karyawan komunikasi antar sesama karyawan itu baik, saya dapat yakini mereka bekerja dengan baik. Tapi kalau sudah terjadi antara karyawan satu dan lainnya komunikasinya buruk, itu juga akan mempengaruhi operasional. Jadi sepertinya kita lingkungan kerja itu apa namanya bisa menerima ide dari karyawan. Artinya kita juga mendengar keluh kesah dari karyawan ataupun ada ide yang terbaru dari karyawan dan kita juga bisa melakukan perubahan. Terima kasih. Terima kasih ya Bang ya atas waktunya.